Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jangkon burju, narodo Jesus pangoluho, asal porseaho. Pasailas rohat taimu se, moloi asiando sabre, sai Roma hita tu surgoi, lausonang manisi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa juga maha kasih. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau memberi kami nafas kehidupan serta kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami terang yang daripadamu, agar kami boleh mengerti firman Tuhan melalui terang itu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada sebuah ungkapan populer yang mengatakan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh orang sakit untuk bisa sembuh adalah menyadari bahwa ia sakit. Apa artinya ini? Artinya selama seseorang menyangkal penyakitnya, dia tidak akan pernah bisa mencari pertolongan. Mungkin dia akan menutupinya, berpura-pura baik-baik saja, atau mengabaikan rasa sakitnya. Akan tetapi penyakit itu akan tetap ada di dalam dirinya dan perlahan-lahan menggerogotinya. Begitu juga dengan kesehatan rohani kita. Banyak orang tidak mau mengakui dosa dan kelemahannya. Kita sering menutup-nutupi kesalahan, merasa selalu benar, atau membandingkan diri dengan orang lain dan beranggapan, masih banyak orang lain yang lebih berdosa dibanding saya. Akan tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa selama kita mau mengakui kondisi rohani kita yang sebenarnya, kita tidak mau mengakui kesalahan dan keberdosaan kita, maka kita tidak akan bisa mengalami pemulihan atau keampunan yang sejati. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa langkah pertama menuju pemulihan rohani, yaitu pengampunan dosa, adalah dengan mengakuinya. Kita perlu mengaku bahwa kita adalah orang yang bersalah. Kita adalah orang yang penuh kelemahan dan kesalahan. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan iman kita, seringkali yang menjadi penghalang bagi kita bukanlah dosa itu sendiri, tapi ketidakmauan kita untuk mengakuinya. Entah itu karena gengsi, rasa malu, atau anggapan kalau mengaku salah itu berarti diri kita rendah, dan banyak alasan lainnya. Memang sejak awal dalam Kejadian 3, dalam peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita bisa melihat bahwa manusia itu cenderung bersembunyi dan mengelak ketika melakukan kesalahan. Adam dan Hawa pun bersembunyi, menutupi diri mereka dan saling menyalahkan. Artinya, manusia lebih memilih untuk bersembunyi dari Allah daripada mengakui kesalahannya. Akan tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup dengan cara yang berbeda. Kita dipanggil untuk mengakui dosa kita, merendahkan diri di hadapan Allah, dan mengaku bahwa kita membutuhkan anugerah Allah dalam pengampunannya. Ketika kita berani jujur di hadapan Allah, ketika kita menanggalkan gengsi kita, maka pintu pemulihan itu akan terbuka. Lalu dalam ayat ini juga dikatakan bahwa Allah itu bukan hanya mengampuni, tapi Dia juga menyucikan.
Kalau pengampunan berarti Allah menghapuskan dosa kita, maka penyucian berarti Allah bisa memperbarui hidup kita. Artinya Allah tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tapi Dia juga membentuk kita menjadi manusia yang baru, manusia yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Maka orang yang percaya itu bukan orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tapi orang yang percaya adalah orang yang mau terus belajar untuk jujur di hadapan Allah, mau belajar untuk mengaku dosanya, memohon untuk diampuni dan disucikan. Maka hari ini kita dipanggil untuk hidup jujur dan tidak menutupi diri di hadapan Allah. Mari kita datang ke hadapannya dengan rendah hati, sebab Dia setia mengampuni dan berkuasa memperbarui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil dalam memberi pengampunan dan penyucian. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ke hadapan-Mu, mampukan kami untuk hidup sebagai orang percaya yang mau jujur, belajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, agar kami boleh beroleh pengampunan dan diperbarui di hadapan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami juga membawa ke dalam doa kami setiap aktivitas kami yang akan kami laksanakan satu hari ini. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, buat menjadi berhasil, terlebih lagi buatlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga sadar kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Ampunkan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.